sebuah perkampungan di selatan tanah Jawa, hiduplah seorang perempuan tua dengan segala keterbatasannya. Dia hidup seorang diri dan mengandalkan hidupnya dari hasil membuat dan menjual tempe. Perempuan tua ini dikenal sebagai seorang yang benar-benar taat beribadah, tidak pernah bergunjing dengan tetangganya, suka menolong orang lain yang membutuhkan bantuannya, dan selalu menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Seperti biasa, pagi-pagi setelah menunaikan sholat subuh, perempuan tua ini bersiap-siap berangkat ke pasar untuk menjual tempe dagangannya. Rupanya hari sudah menjelang pagi. Sudah saatnya aku harus berangkat ke pasar. Tapi lebih baik kuperiksa dulu barang-barang daganganku ini. Jangan sampai ada yang tertinggal. Tetapi ada yang aneh, saat dia memeriksa barang dagangannya, ternyata tempe-tempe yang ada di dalam keranjangnya itu masih belum jadi. Oh Tuhan, kenapa tempe-tempe ini masih belum jadi? Padahal gak ada yang salah dari semalam yang kubuat. Diperiksanya lagi tempe-tempe yang lain, ternyata semua tempe yang ada di dalam keranjangnya masih setengah jadi. Perempuan tua itu tentu sangat sedih, sebab tempe-tempe yang masih belum jadi itu tentu tidaklah laku untuk dijual. Tuhan, tolong aku Tuhan. Jadikanlah semua kacang kedelai ini menjadi tempe. Perempuan tua itu yakin bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doanya. Dengan tenang, perempuan tua itu kemudian membuka salah satu tempe yang ada di dalam keranjangnya dan berharap keajaiban akan terjadi. Tuhan, kenapa tempe-tempe ini masih belum jadi juga ya? Tetapi perempuan tua itu termenung sambil memperhatikan dengan sungguh-sungguh, seakan tidak akan percaya apa yang dilihatnya, karena ternyata tempe itu masih saja belum jadi. Namun, perempuan tua itu tidak putus asa. Dia berpikir kemungkinan Tuhan tidak mendengar akan doa yang dia panjatkan. Oleh karenanya, dengan penuh semangat, dia mengulang lagi doanya. Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang punya kuasa atas segala-galanya. Tolong jadikanlah semua tempe-tempeku ini, karena hanya inilah sumber mata pencaharianku Tuhan. Karena keyakinannya yang tinggi, perempuan tua itu tetap saja berangkat ke pasar dan berharap keajaiban akan terjadi sepanjang perjalanannya. Sepanjang perjalanan ke pasar, tak lupa perempuan tua itu terus saja berdoa di dalam hatinya, dan dia sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya kelaparan karena tidak dapat menjual tempe-tempenya. Sebaiknya aku periksa lagi tempe-tempe daganganku ini. Mungkin Tuhan sudah merubahnya menjadi tempe yang sudah jadi. Oh Tuhan, ternyata tempe-tempe ini masih belum jadi juga. Sebaiknya aku lanjutkan lagi perjalananku ini ke pasar. Aku yakin mungkin Tuhan akan merubah tempe-tempe ini saat aku tiba di pasar. Sesampainya di pasar, perempuan tua itu lalu menempati lapak yang selama ini biasa dia tempati untuk menjajakan dagangannya. Setelah duduk, dia pun mencoba untuk memeriksa tempe-tempenya dan mulai meremasnya untuk memastikan apakah tempenya sudah masak. Tetapi alangkah terkejutnya, karena ternyata tempe-tempe itu masih juga belum masak. Sekarang aku sudah sampai di pasar. Semoga saja Tuhan sudah merubah semua tempe-tempe daganganku ini dan siap untuk dijual. Hah? Mengapa tempe-tempeku ini masih juga belum jadi ya? Tapi aku yakin tidak mungkin Tuhan tidak berlaku adil pada orang yang patuh dan taat kepadanya. Perempuan tua itu mulai merasa putus asa
dan mulai risau dengan kenyataan yang ada. Dia hanya bisa termenung melihat teman-teman pedagang lainnya yang barang dagangannya sedikit demi sedikit barangnya sudah mulai habis. Perempuan tua itu merasa bahwa Tuhan tidak berlaku adil padanya. Padahal berjualan tempe adalah satu-satunya sumber pendapatan untuknya agar dapat bertahan hidup. Ketika hari sudah menjelang sore dan para pedagang lainnya sudah mulai berkemas-kemas untuk pulang, perempuan tua itu hanya bisa duduk termenung dan membolak-balikan dagangan tempenya tanpa berkata apapun. Dia seolah tidak sanggup menerima kenyataan bahwa hari itu tidak ada pendapatan yang bisa dibawanya pulang. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, perempuan tua itu tetap menaruh harapan bahwa tidak mungkin Tuhan akan membiarkannya dalam kesusahan. Untuk terakhir kalinya sebelum dia memutuskan untuk pulang, perempuan tua ini berdoa. Sebaiknya aku berdoa lagi lah. Tuhan, aku yakin Engkau akan berlaku adil kepadaku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Aku mohon untuk yang terakhir kali, Tuhan berikan jalan yang terbaik untuk permasalahan ini. Baru saja perempuan tua itu selesai berdoa, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita di hadapannya. Selamat sore, Ibu. Maaf, apakah Ibu ada menjual tempe yang masih belum jadi? Dari tadi saya sudah keliling pasar, tapi tak ada satupun penjual yang menjualnya. Perempuan tua itu hanya bisa melongo dan diam terkaget-kaget. Sudah puluhan tahun dia berjualan di pasar ini, tidak ada satupun orang yang bertanya dan mencari tempe yang belum jadi. Kebetulan. Ada, Bu. Kebetulan semua tempe-tempe barang dagangan saya ini masih belum jadi. Oh ya, alhamdulillah. Akhirnya saya bisa mendapatkan tempe-tempe yang masih belum jadi. Baiklah, Bu. Saya akan beli semua tempe-tempe Ibu yang masih belum jadi ini. Semuanya, Bu? Ya, semuanya. Tolong dibungkus yang rapi ya. Baiklah, Bu. Semuanya dibungkus. Perempuan tua ini pun bersyukur tiada henti-hentinya karena wanita itu memborong habis semua tempe yang dia jual. Sebelum wanita itu pergi, perempuan tua itu bertanya, Maaf ya, Bu. Kalau boleh tahu, buat apa Ibu membeli tempe-tempe yang masih belum jadi ini? Oh itu, mengirimkan semua tempe-tempe ini untuk anak saya yang tinggal di Belanda. Karena jaraknya jauh, tidak mungkin saya kirimkan tempe-tempe yang sudah jadi kan, Bu? Nah, dari kisah ini, apakah kalian masih berdoa hanya untuk menginginkan sesuatu sesuai kehendak kalian? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Salam kasat mata.